Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Romo Sigit dari tim KKI Keuskupan Agung Palembang. Pada video kali ini kita bersama-sama akan mengenal dan memahami perlengkapan liturgi gereja kita. Tetapi sebelum Romo melanjutkan, Romo mengingatkan kita semua bahwa kita semestinya dan harus selalu menjaga kesehatan. Ingat ya 5M. M yang pertama mencuci tangan. Yang kedua memakai masker seperti Romo ini. Yang ketiga menjaga jarak bersama dengan orang lain. Yang keempat menjauhi kerumunan. Dan yang kelima membatasi bepergian. Nah, adik-adik dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal dua perlengkapan liturgi. Apa saja? Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah piala. Ini Romo sedang memegang piala. Apa itu piala? Piala yaitu sejenis cawan yang digunakan dalam perayaan Ekaristi sebagai tempat anggur. Bentuk piala seperti ini ya teman-teman. Ini ada bagian atasnya, kemudian ada tangkai tubuhnya, kemudian ada kakinya. Nah, piala secara umum atau biasanya terbuat dari tembaga dan kadang-kadang juga dilapisi emas. Maka warnanya gold ya, kekuning-kuningan karena ini dilapisi emas. Dan di beberapa bagian juga terdapat hiasan-hiasan. Misalnya ini di bagian kaki, ini ada hiasan salib. Kemudian antara tangkai dengan bagian atas ini ada seperti cincin. Beberapa piala juga diberi gambar-gambar santo santa atau orang-orang kudus. Ukurannya juga berbeda-beda teman-teman. Kalau ini ukurannya cukup besar, kemudian ada juga piala yang ukurannya kecil. Kalau yang ini yang Romo pegang ini tidak dilapisi emas ya atau gold, tapi tetap fungsinya sama. Ini adalah untuk tempat anggur. Dan di bagian kaki ini juga ada hiasan salib. Nah, ini yang Romo pegang ini ukuran yang lain lagi. Kalau dibandingkan ini besar, tinggi, ini sedang, ini kecil. Nah, untuk piala yang besar ini selain di bagian kaki ada hiasan salib, di bagian tengahnya ternyata juga ada hiasan. Ini ada hiasan ukiran ikan. Ini ada hiasan ukiran roti. Nah, hiasan roti dan ikan ini mau menggambarkan kisah di dalam bacaan Injil di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan hanya 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Nah, kalau kita melihat ukurannya berbeda-beda karena memang biasanya disesuaikan. Kalau untuk perayaan Ekaristi dengan jumlah umat yang kecil, yang sedikit menggunakan piala yang kecil. Kalau perayaan Ekaristi yang meriah, yang agung dengan jumlah umat yang besar, biasanya juga menggunakan piala dengan ukuran yang cukup besar. Jadi ini semat adalah cawan terbuat dari logam, biasanya dilapisi emas dan berfungsi sebagai tempat anggur setelah atau pada saat konsekrasi dalam perayaan Ekaristi. Nah, ini dengan ukuran-ukurannya ya teman-teman. Nah, alat yang kedua atau perlengkapan yang kedua yang akan kita lihat adalah sibori. Ini sibori. Nah, kalau teman-teman perhatikan bentuknya mirip dengan piala. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat mencolok, apa itu? Ya, betul. Perbedaan yang sangat mencolok adalah tutup. Sibori ini ada tutupnya. Apa itu sibori? Sibori dari bahasa Latin siborium yang artinya piala logam dan ia memiliki tutup. Nah,
Di bagian tutup biasanya juga ada salib kecil. Nah, jadi seperti ini. Kalau piala tidak ada tutupnya, kalau shibori ada tutupnya. Bentuknya mirip dengan piala. Ada bagian atas, ada tangkai, kemudian ada bagian kaki, dan juga tentu ada tutupnya. Shibori juga terbuat dari logam. Biasanya juga dilapisi dengan emas. Ya, maka warnanya gold atau kekuningan. Nah, di bagian kaki-kaki kadang-kadang juga diberi hiasan. Ini ada hiasan salibnya. Wah, teman-teman tidak bisa melihat ya, tidak bisa terlihat dari kamera karena terlalu jauh. Ini ada salibnya. Kadang juga diberi hiasan ukiran ikan, anak domba, kemudian roti, bahkan juga gambar santo dan santa. Nah, ini shibori. Nah, ini juga ada ukuran shibori yang lebih besar, adik-adik dan teman-teman. Sama, masih menggunakan tutup. Di bagian tutupnya ini ada salibnya, ya. Nah, ini ukurannya lebih besar. Hosti atau sakramen Maha Kudus ini bisa dimasukkan di tempat ini dengan jumlah yang cukup banyak. Kalau shibori yang ini ada hiasannya, ada gambar anak domba, ukiran anak domba, ada ukiran anggur, ya. Kemudian di bawah juga ada salibnya. Sama, ini juga terbuat dari logam dan kadang-kadang diberi lapisan emas, ya, untuk semakin mempercantik. Fungsi shibori adalah untuk menyimpan sakramen Maha Kudus atau hosti, yang nanti hosti itu akan diberikan kepada umat. Kalau misalnya sakramen Maha Kudus atau hostinya masih cukup banyak, maka sakramen Maha Kudus itu akan disimpan di dalam shibori, dan shibori dimasukkan ke dalam apa, teman-teman? Betul sekali, ke dalam tabernakel. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah mengenal dua perlengkapan liturgi. Yang pertama adalah piala, tempat untuk menyimpan anggur, ya, dalam perayaan Ekaristi, secara khusus dalam konsekrasi. Dan yang kedua adalah shibori, tempat untuk menyimpan hosti dan juga sakramen Maha Kudus. Bentuknya hampir sama mirip, tapi yang membedakan adalah kalau shibori memiliki tutup. Nah, teman-teman yang Romo kasih di dalam Tuhan, demikianlah pada video kali ini kita mengenal peralatan liturgi, piala dan juga shibori. Kita akan mengenal perlengkapan liturgi lainnya dalam video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam misioner.